Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kegiatan destinasi modul 1 di 4 budaya positif. Di sini ada beberapa kegiatan yang akan saya sampaikan. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam destinasi budaya positif. Kegiatan destinasi budaya positif ini adalah salah satu tugas saya untuk mengikuti tugas di kegiatan guru kegiatan. Jadi sekarang kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif. Nah, marilah Bapak Ibu kita sama-sama belajar, mari kita berkolaborasi bersama, saling mendukung dan berbagi bersama yang meningkatkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Bapak Ibu, Positif itu adalah menanam nilai-nilai karakter kepada anak didik peserta didik dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif terhadapnya. Contohnya saja, kita membuat suatu kesepakatan kelas, di mana di dalam kelas ketika sebelum kita mengajar, maka kita sebagai guru membuat kesepakatan kelas, tetapi melibatkan antara peserta didik tersebut. Nah, apa yang mesti harus kita ambil, misalkan di dalam budaya tersebut itu mungkin anak-anak diberikan bahwa ketika kita belajar kita tidak boleh ribut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal sehingga nantinya tidak mengulur-ngulur. Jadi sekali pertemuan itu semuanya dinyatakan bahwa sudah selesai. Jadi mungkin seperti itu untuk sementara. yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi para peserta didik belajar dengan sesuai kebutuhannya. Sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang tahu 6 profil pelajar Pancasila? Mulai dari yang pertama. Kira-kira apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bagus. berkebinekaan. Jadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Kemudian yang keempat kreatif. Kemudian bernalar kritis. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan melakukan permainan. Kita akan bermain. Kita akan sama-sama mempraktekkan tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian Bapak Ibu membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu perlu menjaga benda yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu karena benda tersebut begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Sedangkan tugas teman di sebelah Bapak Ibu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, teman kita yang di sebelah kita boleh membujuk, menghardik
dan mengintimidasi kita atau memarahi kita, menggoda kita, mengkritik kita, bahkan menawari kita uang agar kita bersedia membuka kepalan tangan kita. Nah, apakah kita mau membukanya? Mari kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu, nah di kepala tangan. Nah, kemudian teman di sebelahnya mencoba untuk membuka. Nah, kalau membuka, bagaimana? Apakah kira-kira teman kita bisa membuka? Coba dipraktekkan dengan emas atau apa? Nah, apakah kita bisa mau melepaskan? Susah. Ya, bagaimana? Ini adalah posisi kontrol. Nah, kalau bukan kita sendiri yang mengontrol diri kita, maka orang lain tidak akan bisa mengontrol. Kamu harus menyapu. Misalnya, karena tidak mengerjakan PR, kamu harus membersihkan kelas. Nah, itu adalah menghukum. Kemudian sebagai teman ini agak naik lagi sedikit. Misalnya, ayolah demi ibu. Sebagai pemantau itu biasa kalau kita memberi tugas kepada siswa, biasa kalau dikasih tugas di rumah, biasa dibilang oh semua siswa akan menyelesaikan, tapi ternyata pada saat dikumpul, nah sebagai manajer ini biasa dengan pertanyaan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Misalnya kita tanya dulu, apa yang harus kamu buat supaya masalah ini bisa selesai? Misalnya terlambat ke sekolah, biasa dia bilang, bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Apa yang kamu lakukan? Biasa jawabannya, oh karena saya main game. Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa. Contoh, misalkan seperti yang yang Ibu tadi sampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol ya, yang mana posisi tersebut itu ada yang paling bagus buat diterapkan di SD 3 Rantepao, yakni posisi manajer. Iya, posisi manajer ini adalah merupakan posisi yang paling teratas, yang memang kurikulum Merdeka pada saat ini itulah yang diterapkan. Iya, contoh kita kembali ke disiplin positif itu adalah bagaimana membangun kesadaran seorang siswa itu agar melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah. Contoh tidak lagi terlambat. Yang kedua adalah menumbuhkan semangat belajarnya, ada kesadaran dirinya, kemudian bagaimana dia bergotong royong ketika diberikan tugas kepada anak-anak dalam kelompoknya, sama-sama bekerja. Tidak ada tumpang tindih bahwa kamu yang kerjakan karena kamu yang pintar, kamu diam-diam karena kamu tidak lebih dari saya. Pokoknya disiplin positif adalah merupakan suatu kesadaran yang dibutuhkan sesuai dengan paradigma pendidikan pada saat ini. Saya kira begitu, Bu. Saya kita mau membuat peraturan kelas. Nah, di situ ada kesepakatan kelas dulu. Dari kesepakatan kelas akan timbul atau muncul keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas itu adalah yang terdapat nilai-nilai kebajikan, berbeda dengan kesepakatan kelas. Nah, misalnya kesepakatan kelas tidak boleh terlambat, apalagi yang sering aturan dalam kelas. Tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh makan dalam kelas, apalagi pokoknya Pulang sesuai dengan jam yang ditentukan. tidak pulang sesuai dengan jam yang ditentukan. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Nah, misalnya yang sering kita pelajari dalam profil pelajar Pancasila, ada beberapa, misalnya beriman dan bertakwa. Itu semua adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada juga toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, berkomitmen dalam kelas,
boleh mendengarkan dengan baik, kemudian tidak merendahkan orang lain di dalam kelas, tidak mengejek-ejek teman. Nah, itu nilai-nilai kebajikan semua. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Iya, betul. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Iya. Dan pakaian. Yang kedua, dari segi sosial butuh keamanan, keteraturan dan stabilitas dan lain-lain. Kemudian ada afeksi, realisasi keluarga dan lain-lain. Nah, ada kekeluargaannya. Kemudian selanjutnya ada penghargaan. Ketika mereka mencapai suatu pencapaian yang baik, misalkan nilainya bagus, jadi kita bisa memberikan ujian, bahwa bagaimana kita menumbuhkan diri tersebut siswa itu sehingga kita kembangkan. Jadi saya rasa seperti itu. Terima kasih Pak atas yang tadi. Nah, dalam bertahan hidup itu ada beberapa lagi, misalnya makanan. Nah, kadang-kadang siswa kita itu biasa Datang ke sekolah dengan keadaan loyo karena kemungkinan dia tidak sarapan dari rumah. Nah, pasti ada alasannya semua. Kemudian keamanan, kemudian ada kesehatan. Nah, misalnya juga dia kurang sehat. Biasa Keyakinan yang mesti harus disepakati antara siswa. Kalau orang-orang kelas itu tidak semua berpisah. kerja apa-apa, tidak mau bergabung sama temannya, tertutup. Nah, karena pada saat itu dia merasa tidak diterima oleh teman kelompoknya, dia tidak mau bergabung, merasa minder, merasa tidak diterima oleh kelompoknya. Nah, kemudian ada harga diri atau keinginan atau penguasaan. Nah, penguasaan ini kadang di kelas kita sebentar-sebentar dia mau seolah-olah mencari perhatian. Ada sedikit dia mau disuruh ambil tas, dia mau karena mau dipuji-puji. Nah, itu adalah penguasaan. Tadi sudah dijelaskan tadi, patuhi aturan sekolah. Kayak sudah tadi ini ya. Kemudian sebagai teman, kita lihat sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, biasa kalau dipanggil, kamu tahu apa kesalahan? Tidak perlu ribut, mungkin diterapkan di kelas 1 lagi tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan. Ya, jadi mengapa ada keyakinan kelas dan mengapa ada peraturan kelas, jadi itu yang dibedakan. Dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia bisa merubah sendiri dirinya. Misalnya dia mau melakukan sesuatu karena dari keinginannya sendiri, bukan karena ada janji-janji, ada iming-iming. Nah, jadi yang paling bagus adalah motivasi intrinsik, adalah motivasi dari dalam diri siswa. Kemudian ini tadi kita akan membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman biasanya itu secara tiba-tiba memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali antara guru dan siswa. Ada perjanjian, misalnya di kelas kalau kamu terlambat, apa jadi sanksinya atau konsekuensinya? Dia bisa mengatakan, oh kalau saya terlambat saya akan membersihkan kelas. Ketika dia terlambat, dia membersihkan kelas. Itu adalah konsekuensi karena ada kesepakatan. Ya, kemudian restitusi. Nah, ini restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid sendiri yang mencari bagaimana cara supaya memperbaiki kesalahannya. Bisa dengan cara kolaboratif. Nah, kemudian misalnya tadi hormat bendera selama 1 jam. Itu tadi posisi penghukum. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu
panggil. Kira-kira apa kesalahan kamu? Iya. Jadi kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tiba-tiba ini, jadi ini hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mungkin ada kesepakatan dalam kelas, coret-coret, ada konsekuensinya. Kemudian bertemu di lapangan basket, yaitu hukuman. Murid diminta telanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman karena tiba-tiba. Lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai menghukum, membuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, memilih-milih atau mengubah kesepakatan kelas menjadi kesepakatan yang ada nilai-nilai kebajikan. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarang tempat. Nilai kebajikannya adalah apa kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi pada nilai-nilai kebajikan itu tidak ada kalimat negatif. Ya, yang baik saja. Misalnya ada yang datang terlambat,